Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit, channel gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, ini di atas meja ini ada beberapa dari pusaka-pusaka yang selesai diwarangi sobat. Ini baik yang menitipkan di saya, ini sebagian ada yang sudah selesai diwarangi tapi sebagian juga ada yang masih belum sobat. Nah ini untuk di pusaka ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada 11. Ini adalah pusaka-pusaka saya. Kalau untuk yang pusaka titipan ini tidak saya review sobat, karena saya belum mendapatkan izin dari pemiliknya. Jadi saya tidak berani untuk mereviewnya. Nah ini adalah beberapa koleksi pusaka yang sebenarnya kapan hari itu sudah banyak sekali yang menanyakannya. Tetapi ya saya jawab bahwasanya untuk di pusakanya saat ini posisinya masih diwarangi Pak. Nah salah satunya adalah keris nogo keke sobat nih. Kalau Anda melihat di sini, ini ada dua keris nogo keke. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya punya warangka, jadi sudah saya buatkan warangka baru, tetapi untuk saat ini warangkanya masih dikasih sentuhan terakhir oleh tukang saya. Nah, ini adalah pusaka nogo keke. Keris nogo keke ini bisa dikatakan cukup populer dan juga banyak sekali yang mencari, jadi banyak sekali peminatnya. Karena gini sobat, kapan hari itu saya memiliki dari keris nogo keke, koleksi dari keris nogo keke itu banyak sebenarnya, tetapi semuanya alhamdulillah termahar. Nah yang dua ini saya baru saja mendapatkannya, jadi terus juga sudah tak buatkan warangka baru dan sekaligus sudah dalam keadaan diwarangi. Nah ini seperti ini. Ini mudah-mudahan ini nanti pun juga selesai warangkanya, mudah-mudahan cepat menemukan tuan barunya. Nah untuk di pamornya seperti ini pamornya mungkin ada yang bilang pamor singkir. Nah kayak gini, ini sama ini pamornya nih sobat. Nah ini adalah, ini ada berapa ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 11 ini. Nah lalu kita akan lanjut lagi untuk di pusaka berikutnya sobat. Ini adalah salah satu dari pusaka yang bisa dikatakan cukup langka. Nah ini kira-kira masuk di dapur tombak atau apa ini ya, kalau teman-teman melihatnya seperti ini. Ini dia ada sisi tajamnya, ada 3 sobat. Jadi sisi tajam dari pusaka ini ada 3. Nah seperti ini semacam kayak tombak, tetapi dia sobat di bagian bawahnya ini dia ada gonjonya. Jadi bukan meduk tetapi ini gonjo. Nah ini keren loh ini. Dan untuk di pamornya, nah pamornya ini cuma berada di bagian sini saja sobat, cuma berada di bagian bawah atau di bagian sor-sorannya saja. Tapi bagian atas dia ini tidak ada pamornya atau tanpa pamor. Nah ini kira-kira masuk di dapur apa ini? Apakah masuk di tombak ataukah masuk di keris ini sobat? Kemarin kalau nggak salah teman saya bilang ini saya dapatkan dari ini penduduk mas, kalau nggak salah beliau bilangnya dapurnya dapur yuyu rumpung. Nah katanya seperti itu. Nah mungkin di antara sobat ini ada yang punya pendapat lain, mas itu bukan yuyu rumpung tapi itu adalah tombak cipiran. Nah silakan monggo. Oke kita akan lanjut untuk di video berikutnya, pusaka berikutnya. Nah pusaka ini yang kemarin tuh dia pamornya bulat-bulat sobat. Nah kalau kita raba dia ini terasa geronjal-geronjal, jadi pamornya itu dia timbul. Nah seperti ini, pamornya bulat-bulat kayak ini. Untuk di dapurnya sendiri masuk di dapur brojol. Dapur brojol pamornya bulat-bulat. Ini nggak tahu kira-kira masuk di pamor apa ini ya, apakah pamor wulan-wulan ataukah pamor bendo segudo. Nah mungkin di antara sobat ada yang bisa memberikan sebuah masukan. Karena saya biasanya sobat kalau sebelum review itu biasanya kalau untuk review yang khusus loh ya, biasanya saya harus melihat di buku dulu. Jadi saya harus memastikan kira-kira ini masuk di pamor apa. Nah gitu. Kalau ini tadi ini secara spontan ini sobat. Oke kita lanjut lagi untuk di pusaka berikutnya. Nah pusaka berikutnya ini kemarin pun juga banyak sekali yang menanyakan. Ini masuk di jenis tombak atau pataka ini sobat. Ada yang bilang ini tombak cakra manggilingan. Nah kemarin ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang bilang
Cakra Mangkunegara atau apa gitu loh kemarin. Nah ini setelah diwarangi jadi seperti ini sobat. Ini bagus loh ya. Kalau Anda melihat di sini ini untuk dia apa ya? Sap-sapan dari bilahnya. Nah, ini sangat terlihat banget ini. Nah, ini pun juga sudah tak buatkan warangka baru sobat. Nah, ini sudah dibuatkan warangka baru, tapi untuk di saat ini tak suruh tukang saya untuk memberikan finishing terakhir. Jadi biar terlihat kinclong dan juga glowing gitu loh. Nah, ini bagus loh ini pusakanya. Dan ini bisa dikatakan agak langka ya. Jadi tombak seperti ini agak langka. Mungkin ini memang masuk seperti kayak ini loh, Pataka Cakra Bawana. Nah, ini kalau Anda melihat di sana seperti kayak Pataka Cakra Bawana, tapi dia berbentuk seperti kayak trisula. Dan ini pun juga ada yang mengarah ke bagian bawah. Ada juga kemarin yang bilang tombak cakra manggilingan. Nah, mungkin melihat dari sini ya, seperti kayak manggilingan. Nah, ini adalah salah satu dari tombak yang cukup langka keberadaannya. Dan alhamdulillah kemarin saya berhasil mendapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya. Oke, kita lanjut lagi sobat. Kita lanjut untuk di video untuk di pusaka berikutnya. Nah, pusaka yang ini pamornya apa ini ya? Nah, ini kayak pamor. Nah, kayak melati sinebar kalau untuk yang sini, sobat. Nah, tapi kalau untuk yang ini kayak pamor apa ini ya? Kok kayaknya pamornya bolak-baliknya kayak berbeda ya? Apakah Anda juga sependapat dengan saya? Kalau untuk di pamornya kayaknya, nah untuk yang bagian sini ini berbeda nih, ataukah sama gitu. Tapi bagus loh ini ya, untuk di pamornya ini bagus loh ini pamornya keren ini. Ternyata setelah diwarangi jadinya kayak gini nih. Nah, mantap ini. Nah, ini saya dapatkan satu orang, jadi saya mendapatkan pusaka ini kalau nggak salah sama dengan yang ini sobat. Jadi ini saya dapatkan dari satu orang, dari teman tosan aji saya. Jadi saya mendapatkan dari beliau itu dua ini. Nah, ini kalau Anda kemarin ingat, saya juga mempunyai tombak kinatah emas. Nah, di bagian meduknya itu ada kinatahnya. Pamornya adalah bonang serenteng, itu pun juga saya dapatkan dari beliau. Jadi saya mendapatkan dari yang punya keris ini, dua ini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk di keris berikutnya adalah ini. Nah, ini nanti menjadi bahan dari keris murah tapi tidak murah sobat. Ini adalah dapurnya, dapur tilam upi. Nah, ini nanti mungkin di antara sobat ada yang mencari keris-keris murah dengan mahar terjangkau. Nah, keris murah tapi tidak murahan. Mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya sobat. Nah, ini pun juga kapan hari saya pesankan warangka kayu timu. Nah, ini dapurnya adalah dapur kolonada sobat. Ini yang kemarin itu saya dapatkan masih dalam keadaan tertutup karat. Ini setelah diwarangi jadinya seperti ini. Nah, ini bagus loh, bilahnya masih lumayan tebal ini. Oke, ini adalah pusaka yang sangat bagus banget. Layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Lalu selanjutnya sobat, ini saya dapatkan dari teman saya Trenggalek. Nah, ini untuk di pamornya kapan hari, beliau bilangnya kalau nggak pancuran mas, ya ini mas, bukan. Kalau nggak Satrio Pinayungan, berarti ya pancuran mas atau lintang kemukus. Nah, seperti itu bilangnya kayak gitu sobat. Nah, kalau Anda melihat di sini, kira-kira ini masuk di pamor apa? Kalau untuk saya ya memang kayak apa ya, masuknya itu tuh di lintang kemukus sobat. Nah, di bagian bawah ini dia adalah pamor kul buntet. Sedangkan di bagian atas ini dia ini samar-samar lah, jadi kayak apa ya, kayak bergaris-garis gitu ya. Nah, ini kalau untuk saya masuknya tetap di pamor lintang kemukus ini sobat. Oke, ini juga kerisnya ini bagus ini. Nah, keris-keris kayak gini kalau seumpama apa, setelah diwarangi kan jadinya terlihat bagus. Nah, ini kalau warangkanya jelek sobat, biasanya kalau masih apa ya, masih bisa diselamatkan gitu, masih bisa untuk
diservis kembali akan saya servis, tetapi kalau tidak memungkinkan biasanya akan saya ganti sobat, kebanyakan seperti itu. Nah ini pun juga sama, ini kapan hari itu dia ada warangkanya, tetapi saya tidak begitu suka, jadi kurang ngeh gitu loh. Akhirnya terus tak pesankan warangka baru sobat. Nah warangkanya ini dari kayu hitam, nah, dari kayu hitam, dan untuk di kemalunya pun juga kemalu hitam ini pendoknya. Nah ini keren ini kemarin sudah selesai. Nah, ini adalah kerisnya, pamornya adalah pamor tritik. Nah, pamornya pamor tritik. Untuk di kerisnya sendiri ini masuk di jalak tilam sari sobat. Ini yang kemarin tuh rabaannya halus banget. Nah ini kerisnya, kalau menurut dari keterangan pemiliknya kemarin tuh masuk di estimasi PB atau apa gitu loh, saya lupa saya. Nah ini kerisnya bagus ini sobat. Nah pamornya pun juga mantap. Saya suka dengan pusaka ini karena gagah. Tak lihat gagah kapan hari itu, terus rabaannya halus. Memang apa ya, bisa dikatakan kayak bilahnya ini kayak pulen banget. Nah ini rabaannya ini memang halus ini sobat. Dan juga dia punya pamor yang istimewa, pamor yang bisa dikatakan agak langka, yaitu pamor tritik. Nah ini lalu kita lanjut di keris yang terakhir. Nah keris terakhir ini adalah keris koleksi pribadi saya sobat. Nah koleksi pribadi saya yang mana kapan hari itu sebenarnya ada salah seorang tamu dan juga pelanggan saya datang ke sini, beliau naksir dengan pusaka ini, tapi memang wah mungkin belum waktunya pak. Nah ini dulu saya dapatkan dari teman saya ini sobat, dari teman Trenggalek kalau nggak salah, untuk di pusaka ini. Nah kalau anda melihat ini, untuk di pamornya adalah pamor Tejo Kinurung atau Adak Wengkon, dan di bagian atasnya ini dia ada pamengkang jagatnya sobat. Kebanyakan biasanya loh ya, untuk di pamengkang jagat itu biasanya di bagian sorsoran. Nah di bagian sorsoran, tetapi untuk yang ini dia berada di bagian atas. Nah saya jadi teringat dengan salah satu koleksi pribadi, koleksi saya juga, yang waktu itu pamornya juga pamor Tejo Kinurung, tetapi dia pamengkangnya di bagian bawah. Nah di bagian sorsoran seperti ini. Nah untuk kerisnya sudah termahar ke salah seorang salah seorang pelanggan saya dari Palembang. Nah ini adalah pusaka pribadi saya sobat. Dapurnya dapur tilam upih, pamornya adalah pamor Tejo Kinurung atau Adak Wengkon. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.